Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali kita minggu pagi ini boleh beribadah kepada Tuhan. Biarpun masih secara online, tapi kita boleh tetap semangat, iman kita boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, hari saya undang Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama. Terpujilah nama Allah. Bapak Ibu, kembali kita akan memuji nama Tuhan. Allah kita begitu baik. Mari kita sama-sama mengangkat pujian kita dengan pujian yang kedua, mulia bagi namanya.
Bapak Ibu, saya undang setiap kita untuk boleh berdoa. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberkati setiap kami dari hari ke hari, khususnya seminggu yang boleh kami lalui. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih melekat bagi setiap kami. Keluarga kami yang Tuhan berkati, pekerjaan kami, segala usaha, kami bersyukur Tuhan senantiasa memberkati. Kami tahu semua apa yang boleh kami peroleh sampai hari ini adalah berkat kasih anugerah daripada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur masih diperkenankan boleh datang ke hadapan-Mu. Kami boleh bernyanyi memuji nama Tuhan. Terlebih kami boleh nanti mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disebarkan pada hari ini, yang akan diperdengarkan pada hari ini, boleh kami aminkan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh semakin hari, boleh semakin diperlengkapi melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami yang di rumah masing-masing. Tuhan berikan kesehatan, semangat, iman yang tetap boleh tertuju kepada Tuhan, sehingga minggu secara online pun kami boleh tetap memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan menerima berita anugerah, kita akan mengangkat pujian kita lebih dalam lagi. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa. Firman Tuhan yang mendasari pengampunan dosa kita tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang berlimpah kasih karunia-Nya,
saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati dan penuh penyesalan dalam diri, oleh sebab kehidupan kami yang selalu berbuat salah di hadapan-Mu, yang tidak pernah luput dari setiap pelanggaran dan dosa-dosa dalam kehidupan kami. Bapa, kami datang memohon belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami. Kami mohon kepadamu, pulihkan kami dari keberdosaan akibat pelanggaran-pelanggaran kami kepada perintah-perintah-Mu. Sembuhkan kami, karena begitu banyak dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengaku kami berbuat salah di hadapan-Mu. Kami sering berlaku curang dalam kehidupan kami. Bahkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan kami. Ya Tuhan semesta alam, kasihanilah kami. Ampunilah hidup kami yang berdosa di hadapan-Mu. Tolong kami, supaya di hari-hari yang akan datang kami semakin mengandalkan Engkau, semakin berpegang pada perintah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang menerima pengampunan dosa dari Tuhan tertulis dalam Roma pasal 5 ayatnya yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dan dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki responsoria kita pada pagi hari ini. Seperti biasa kita baca secara bertanggapan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Sama-sama, Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Gloria Patri. Bapak Ibu yang terkasih, tibanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebagai pengantar menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian kita, Pekerja Kristus yang Mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Suatu saat Kristus panggilku jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, sebab oleh anugerah-Mu kami boleh bersama-sama memenuhi panggilan Allah untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan dan Raja kami. Segenap kami umat-Mu telah menaikkan nyanyian, pujian, penyembahan kami bagi-Mu. Kiranya semuanya itu berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja. Dan saat ini kami mau mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan melaluinya, lawat jamahlah kami sekalian, supaya kami diingatkan, supaya kami diperlengkapi, supaya kami mengerti jalan-jalan dan kehendak-Mu saja. Berbicaralah Engkau kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah bagi kita di kebaktian Minggu hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada kebaktian Minggu hari ini adalah hidup sebagai saksi. Di tengah dunia yang semakin jahat sekarang ini, dengan berbagai-bagai problema, pergumulan, tantangan, persoalan di dalamnya, di tengah berbagai-bagai kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan hidup yang menerpa setiap umat manusia, kita diperhadapkan pada situasi yang sulit, yang mengalihkan pandangan kita, yang cenderung membuat kita beralih pemahaman, beralih fokus, yang siogianya sebagai anak-anak Tuhan, kita memandang kepada Kristus yang mati di kayu salib. Tapi pengaruh besarnya kesulitan, kesusahan hidup sekarang, fokus kita, arah pandangan kita mulai bergeser kepada persoalan-persoalan dunia ini. Orang semakin sibuk memikirkan apa yang baik untuk dirinya. Orang semakin bekerja keras berusaha bagaimana supaya bisa menjamin kehidupannya di tengah masa sulit sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kesulitan kesusahan yang melanda dunia sekarang ini, justru kita diminta untuk hidup sebagai saksi, menjadi guru yang bersaksi, menjadi ibu rumah tangga yang bersaksi, menjadi kepala keluarga yang bersaksi. Bapak Ibu jemaat sekalian, kesulitan, kesusahan, tantangan, problema dalam kehidupan orang-orang percaya tidak hanya dirasakan dan terjadi dalam masa kehidupan kita di zaman sekarang. Dulu dalam kehidupan jemaat mula-mula, terkhusus dalam konteks surat 1 Petrus yang kita baca, ketika itu orang-orang percaya, umat pilihan Allah, terserak. Mereka berada di perantauan, di tempat di mana mayoritas orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka diperhadapkan kepada berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai fitnahan, tekanan, aniaya, diskriminasi. Begitu terasa pada kehidupan jemaat mula-mula. Sebab apa? Mereka dituntut untuk meninggalkan Kristus. Maka saudara-saudara, bagi konsep pandangan jemaat mula-mula, mereka lebih memilih meninggalkan harta benda daripada meninggalkan Kristus. Mereka lebih memilih meninggalkan kampung halaman daripada meninggalkan Kristus. Bahkan jemaat mula-mula, orang-orang percaya mula-mula memilih meninggalkan dunia ini daripada mereka meninggalkan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh sebab itu,
tak jarang kita temukan, banyak sekali kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian dalam Alkitab bagaimana akhir hidup orang-orang percaya. Mereka diperhadapkan kepada hukuman mati, hukuman gantung, bahkan ada yang diberikan kepada hewan buas. Mereka lebih memilih meninggalkan dunia daripada meninggalkan Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jikalau dulu, sekarang, bahkan nanti, persoalan, tantangan, penderitaan, kesusahan, kesulitan dalam hidup orang percaya tetap dan selalu akan ada selama masih dia ada di dunia ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaksi kepada dunia, kepada banyak orang yang membutuhkan kesaksian kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menariknya dalam teks yang kita baca hari ini, dalam ikatan tema hidup sebagai saksi, bagaimana supaya kita hidup sebagai saksi di tengah kesulitan yang begitu banyak? Bagaimana kita hidup sebagai saksi di tengah pergumulan yang begitu hebat? Bagaimana kita hidup sebagai saksi di tengah banyaknya tugas tanggung jawab pekerjaan yang harus kita lakukan? Bagaimana bisa kita hidup sebagai saksi di tengah banyaknya beban pikiran, pergumulan dalam diri kita? Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, yang pertama, Petrus mengingatkan kepada jemaat mula-mula, orang-orang percaya mula-mula dalam suratnya. Dia berkata, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Yang pertama, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Kalimat ini tidak menunjukkan bahwa Kristus itu tidak kudus. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika Paulus berkata, supaya engkau hidup sebagai saksi dan kesaksianmu itu diterima orang, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya apa? Pertuhankanlah Kristus dalam dirimu dan taruhlah rasa hormat, kagum dan takluk terhadap Dia. Orang yang mempertuhankan Kristus adalah orang yang kagum, takluk, hormat, tunduk, bahkan takut kepada Kristus. Akan mempengaruhi setiap aspek kehidupannya, akan mempengaruhi setiap pekerjaannya ketika seseorang mempertuhankan Kristus dalam dirinya. Kita sering mendengar kalimat ketika khotbah, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Kristus itu tidak hanya juru selamat, tapi Dia juga adalah Tuhan. Jikalau Kristus itu Tuhan dalam hidup kita, maka seyogianya sebagai Tuhan Dia adalah penguasa tunggal, satu-satunya dalam kehidupan kita, yang berkuasa, memegang kendali, berotoritas atas setiap kehidupan kita. Maka kalau Kristus itu Tuhan dalam kehidupan kita sekalian, hendaklah kita dikuasai, dipimpin, dikendalikan. Hendaklah Kristus berkuasa, mengendalikan, memimpin segenap kehidupan kita. Dan respon kita menunjukkan rasa kagum, hormat, takluk, tunduk, bahkan takut akan Kristus. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Petrus mengingatkan orang percaya mula-mula supaya mereka mempertuhankan Kristus dalam kalimat, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, menegaskan bahwa sentral pusat kehidupan orang-orang percaya bukan pada dirinya, tapi pusat kehidupan orang percaya itu ada pada Kristus. Kristus center, berpusat kepada Kristus. Segala aktivitas pekerjaan orang-orang percaya harus terhubung dengan Kristus. Maka orang yang mempertuhankan Kristus, orang yang takut, hormat, kagum, tunduk, takluk terhadap Kristus,
akan berpengaruh terhadap setiap aspek di kehidupannya. Ibarat roda, Kristus itu ada di tengah sebagai senternya, sebagai pusatnya, dan jari-jarinya ada ya sebagai aspek pekerjaan, tetap berpusat kepada Kristus. Aspek rumah tangga berpusat kepada Kristus. Perekonomian berpusat kepada Kristus. Perilaku berpusat kepada Kristus. Relasi berpusat dan terhubung dengan Kristus. Segala aspek di kehidupan kita bagi orang-orang yang mempertuhankan Kristus, bagi orang-orang yang kagum, hormat, takluk, tunduk, takut akan Kristus, Bapak Ibu, hidupnya berpusat kepada Kristus, terhubung dengan Kristus. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam realitas kehidupan sehari-hari akan terlihat siapa diri kita. Kita ini sebagai orang percaya tidak hanya ketika di gereja. Kita ini terhubung dengan Kristus tidak hanya ketika kita beribadah. Kita terhubung dengan Kristus setiap saat, kapan saja, di mana saja. Bahkan Kristus itu berkuasa bukan hanya ketika kita berdoa. Kristus itu berkuasa bukan hanya ketika kita berkebaktian. Kristus itu bahkan berkuasa bukan hanya tertulis dalam kitab suci Alkitab, melainkan Kristus itu berkuasa kapan saja, di mana saja, setiap saat, bahkan dalam segenap aspek kehidupan kita. Kristus berkuasa. Maka saudara-saudara, mari kita coba lihat diri kita. Adakah Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu? Adakah Kristus berkuasa, berotoritas, memerintah dalam hati dan pikiran kita? Apakah Kristus itu berkuasa hanya ketika kita kebaktian di gereja, baru kita merasakan kuasanya? Ketika kita berdoa, baru kita merasakan kuasanya? Kristus berkuasa dalam kehidupanmu ketika engkau sedang bekerja, ketika engkau sedang mengajar bagi guru, ketika engkau sedang di rumah, ketika engkau sedang di mana saja dan kapan saja. Kristus adalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini poin pertama. Hendaklah Kristus berkuasa dalam hidupmu. Pertuhankanlah Kristus dalam kehidupanmu. Yang kedua, bagaimana supaya kita hidup sebagai saksi? Yang kedua dikatakan dalam teks ini, dan siap sedialah dalam segala waktu. Yang kedua, siap sedialah dalam segala waktu. Kalimat ini menunjukkan apa? Siaga, berjaga-jaga. Sebab kapan saja, di mana saja, orang bisa saja meminta alasan, meminta pertanggungjawaban pengharapan imanmu kepada Kristus. Sesungguhnya dunia sedang menantikan pertanggungjawaban iman pengharapan kita. Orang-orang di luar sana sedang menantikan pertanggungjawaban iman kita. Tidak hanya secara praktek hidup, tidak hanya secara realita pengalaman sehari-hari, tapi juga dalam bentuk bahasa, argumentasi. Dunia sedang menantikan. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian ditanya, mengapa engkau percaya kepada Yesus? Bukan kepada yang lain. Mengapa engkau menaruh pengharapanmu kepada Kristus? Bukan kepada yang lain. Mengapa engkau berdoa? Mengapa engkau beribadah, memuji, memuliakan Kristus? Terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita beri pertanggungjawaban kepada mereka, kepada dunia yang fana ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu siap sedialah. Setiap saat kita dinantikan untuk memberi pertanggungjawaban, memberikan alasan.
Maka dari sisi diri kita, bagaimana untuk hidup sebagai saksi, miliki kesiapan dan kesediaan diri. Tanpa itu, kapanpun dimanapun kita tidak akan bisa menjadi saksi. Miliki kerelaan hati. Siaplah, sedialah. Tidak hanya siap tapi tidak bersedia, melainkan siap dan bersedia. Dibutuhkan mental. Maka Bapak Ibu, mari kita sadari kita dipanggil tidak hanya untuk percaya, melainkan juga untuk menjadi saksi. Dalam Alkitab, kita mengingat kembali pernah mendengar mandat penginjilan. Karena itu pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk dalam catatan Markus. Dalam catatan Matius dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan panggil kita untuk menjadi saksi. Apa responmu? Jangan sampai kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah dia. Engkau mungkin siap, tapi kalau tidak bersedia, apa gunanya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin kedua, mari kita siap sedia. Sebab apa? Itu adalah panggilan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan, maunya Tuhan bagi setiap orang-orang percaya. Dalam kondisi apapun, bersedia dan siaplah untuk memberikan alasan, untuk memberikan jawaban tentang iman pengharapanmu kepada Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemukan, sering sekali kita mendapati ketika jemaat Kristen ditanya di luar gereja, jawaban yang sering muncul adalah, tanyalah kepada pendeta. Atau nanti saya coba hubungi Pak Pendeta dulu. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau semua kita menjadi saksi melalui memberikan pertanggungjawaban. Yang ketiga, bagaimana kita supaya hidup sebagai saksi? Untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Memberi pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab dalam terjemahan aslinya itu dipakai kata apologia. Apologia itu berarti pembelaan, bukan perdebatan. Maka berapologetik tidak harus menimbulkan atau dalam konteks perdebatan, saling menyerang, tidak harus begitu. Sebab apa? Sebab dengan berapologetik, berapologia, membela iman Kristen karena iman Kristen itu benar, bukan karena iman Kristen itu salah. Maka ketika kita menyatakan iman percaya kita, menyatakan jawaban, respon, reaksi kita tentang iman percaya kita kepada dunia ini, hendaklah kita berapologia, menyatakan pembelaan. Karena iman Kristen, karena Alkitab, Injil Tuhan adalah benar. Bukan berarti kita mengadakan pembelaan karena iman pengharapan kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan karena itu, atau iman kita salah, bukan. Melainkan karena iman percaya kita itu benar, maka kita diajak untuk berapologetika. Bapak Ibu sekalian, mari saling berargumentasi. Tapi bukan berarti saling menyerang dan menjatuhkan. Berargumentasilah dalam tatanan aturan, dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan hati nurani yang murni. 3 caranya Bapak Ibu berapologetik atau
berargumentasi atau melakukan pembelaan terhadap iman Kristen dengan 3 cara, dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan hati nurani yang murni. Sehingga apa? Ketika engkau menyampaikan jawabanmu, menyampaikan pembelaanmu, menyampaikan argumentasi kita, orang tidak menolak kita. Tapi orang akan malu dengan fitnahan, tuduhan yang selama ini mereka tujukan kepada kita karena iman kita kepada Kristus. Itu pada ayat 16. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita sampai pada titik, pada tahap mampu memberi pertanggungan jawab dalam konteks tanda kutip berapologetika, berapologia, berargumentasi, memberi jawaban secara argumentasi, membela iman Kristen yang benar, membela pengajaran yang benar, membela Injil yang benar. Bagaimana? Tidak ada cara lain. Berikan dirimu untuk diperlengkapi. Beri diri kita untuk diperlengkapi. Ingatlah baik-baik, tidak ada orang yang tamat belajar Alkitab. Tidak ada orang yang terlalu pintar sehingga menguasai Alkitab. Tidak ada. Sebab pada kenyataannya semakin orang membaca Alkitab, semakin orang belajar firman Tuhan, dia akan semakin bukakan ternyata firman Tuhan itu masih penuh dengan kekayaan hikmat, pengetahuan yang harus dia gali semakin dalam. Maka ada orang berkata, semakin saya belajar Alkitab, semakin ternyata saya menyadari saya masih banyak tidak tahu. Ada orang berkata begitu, Bapak Ibu sekalian. Semakin dia baca Alkitab, dia semakin sadar ternyata masih banyak yang dia tidak ketahui. Belajar Alkitab tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Belajar kitab suci, belajar Alkitab firman Tuhan sepanjang kehidupan kita. Maka tidak ada tamatnya. Mungkin secara akademis ada batasannya, tapi secara pembelajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari kita selalu belajar. Kita selalu diajar oleh Tuhan dengan pembacaan kitab suci. Maka Bapak Ibu, berikan dirimu diperlengkapi. Berikan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Semakin hari semakin mengenal pembelajaran kitab suci. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan dalam tema hidup sebagai saksi ini menolong kita. Di tengah kesulitan seperti apapun, kesusahan bagaimanapun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup sebagai saksi. Menjadi guru yang mampu mengajar, itu baik. Menjadi ibu rumah tangga yang mengurus keluarga, baik. Tapi akan lebih baik dan luar biasa ketika kita menjadi pengusaha dan berusaha berdagang dan menjadi saksi. Itu akan luar biasa. Akan lebih luar biasa ketika kita menjadi pekerja yang bekerja dan bersaksi. Itu akan lebih luar biasa. Ketika kita menjadi guru yang mengajar dan bersaksi melalui profesi kita, itu akan luar biasa. Hari ini saya mengajak kita, apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, jadikan itu mimbar. Seperti mimbar di gereja ini, tempat engkau berdiri untuk menyaksikan tentang Tuhan. Maka tidak ada batasan. Bersaksi itu menembus batas geografis, menembus batas pendidikan, menembus batas profesi dan pekerjaan. Jadikanlah pekerjaanmu, profesimu sebagai mimbar bagimu untuk bersaksi, sehingga melalui pekerjaanmu, kehidupanmu, orang tahu siapa Kristus, orang dengar siapa Kristus, dunia menerima siapa Kristus melalui kehidupanmu. Kiranya Tuhan menolong kita.
Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk mengerti, tolong kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Kami serahkan firman Tuhan yang kami dengar melalui hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah, Tuhan sempurnakanlah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan kita mengaminkan iman kita, mari kita mengangkat pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki persembahan. Kita melakukan persembahan kita. Kita sambut dengan pujian El Shaddai. Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pagi kita hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami dan dilanjutkan dengan
doksologi dan kita akan menerima berkat dari hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.